Kita seringkali terlalu cepat kagum pada mereka yang tampak berbakat. Mereka yang sejak kecil sudah unggul, yang menggambar tanpa belajar, bermain musik tanpa les, atau berbicara dengan kefasihan yang membuat kita diam. Lalu kita pun bertanya, dalam hati, mungkin aku tak akan bisa seperti itu karena aku tidak punya bakat. Tapi benarkah hidup ini hanya berpihak pada yang berbakat? Atau mungkin kita keliru melihat apa itu bakat? Di channel ini Arah Baru kita tidak datang untuk mengagumi, kita datang untuk memahami. Kita akan belajar berpikir seperti seorang stoik, bahwa hal-hal di luar kendali kita tidak perlu kita recipe, dan hal-hal yang bisa kita bentuk, meski sulit, itulah yang layak kita perjuangkan. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan iri pada orang lain. Lihatlah ke dalam dirimu, di sanalah kekuatan itu menunggu untuk digunakan. Maka di sini, kita tidak bicara soal siapa yang terlahir dengan keistimewaan, tapi tentang siapa yang bersedia membangun keistimewaannya. Di Arah Baru, kita tidak lagi bertanya, apakah aku cukup berbakat? Tapi kita mulai bertanya, sudahkah aku cukup berlatih, cukup sabar, cukup teguh menghadapi proses? Karena pada akhirnya, bakat hanya permulaan, tapi karakter itulah yang membawa kita ke garis akhir. Selamat datang di Arah Baru, tempat di mana kita mengubah cara pandang agar hidup tak hanya diukur dari potensi, tapi dari keberanian untuk tumbuh. Meski perlahan, kita tumbuh dalam budaya yang terlalu mengagungkan yang cepat hebat. Anak yang cepat membaca dianggap jenius. Anak yang bisa menggambar tanpa diajari disebut berbakat. Anak yang bisa bicara di depan umum dengan lancar dipuji luar biasa. Seakan semuanya ditentukan dari awal. Seakan hasil akhir hanya milik mereka yang sudah unggul sejak titik berangkat. Padahal, bakat memang bisa jadi awal yang lebih ringan. Tapi ia bukan penentu akhir dari perjalanan. Berapa banyak orang yang awalnya biasa-biasa saja, tapi karena tekun, justru melampaui mereka yang lebih berbakat, dan sebaliknya. Berapa banyak yang begitu mengandalkan bakatnya, lalu terlena dan berhenti. Welcome back. Filsuf Stoik mengajarkan, kita tidak bisa memilih peran kita dalam hidup, tapi kita bisa memilih bagaimana kita memainkannya. Epictetus kalimat itu mengandung makna mendalam. Kita tidak bisa memilih terlahir dengan otak jenius, tubuh atletis, atau suara emas. Tapi kita bisa memilih apakah kita akan menyerah. Kata Bertahan, apakah kita akan duduk diam atau berlatih terus-menerus? Bakat adalah bonus, tapi kerja keras adalah fondasi. Bakat seringkali menciptakan ilusi bahwa segalanya akan mudah, bahwa kesuksesan adalah takdir, bukan tanggung jawab. Namun dunia nyata tidak bekerja seperti itu. Bakat hanya memudahkanmu memulai, tapi ketekunanlah yang membuatmu bertahan. Kesabaranlah yang membuatmu mendalam, dan konsistensi itulah yang membuatmu melampaui Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf Stoik, bahkan menuliskan dalam Meditations, jangan iri pada mereka yang terlihat lebih unggul, tapi tanyakan pada dirimu, apa yang bisa kulatih hari ini untuk menjadi lebih baik dari kemarin? Ini adalah ajakan untuk tidak terobsesi dengan permulaan orang lain, tapi mulai memperhatikan pertumbuhan diri sendiri. Orang yang punya bakat tapi malas akan kalah oleh mereka yang biasa saja tapi tak kenal menyerah. Karena pada akhirnya, kehidupan bukan tentang potensi, tapi tentang daya tahan. Coba ingat para pelari maraton, bukan yang tercepat di kilometer pertama yang menang, tapi yang sanggup terus berlari meski pelan, yang terus menjejak saat kaki mulai yang tidak berhenti saat tubuh ingin menyerah. Begitulah hidup, bukan siapa yang tampak hebat di awal, tapi siapa yang sanggup terus tumbuh, terus belajar, dan terus melangkah meski perlahan. Jadi, apakah bakat penting? Tentu saja, tapi hanya jika kamu mau melatihnya. Tanpa latihan, bakat hanyalah potensi yang tak pernah jadi apa-apa. Dan bila kamu merasa tak berbakat, jangan kecil hati, karena ada hal yang lebih kuat dari bakat. Kemauan untuk berkembang. Kita semua punya titik awal yang berbeda, tapi yang menentukan garis akhir adalah bagaimana kita merespons hidup ini. Dengan mengeluh karena merasa kurang berbakat, Taudeng, diam-diam terus belajar saat dunia sibuk menilai siapa yang unggul. Ingat, bakat bukan penentu, bakat hanyalah alat, dan hidup ini ditentukan oleh bagaimana kita menggunakannya. Ada satu kalimat yang mungkin terdengar sederhana, tapi membawa kebenaran yang keras. Bakat tanpa konsistensi hanyalah potensi yang gagal tumbuh. Kita hidup di dunia yang sering salah fokus. Kita terlalu cepat kagum pada mereka yang terlihat, terlalu mudah mengagumi hasil,
tapi sering melupakan proses yang sebenarnya mengukir pencapaian itu. Kita lupa bahwa sehebat apapun seseorang di awal, jika ia tidak setia melatih kemampuannya, maka lambat laun kemampuannya akan tumpul. Sebaliknya, seseorang yang biasa saja, yang mungkin mulai dari nol, tapi tekun, sabar, dan konsisten, akan mampu melampaui banyak orang yang tampak menjanjikan. Bakat bisa jadi modal awal, tapi konsistensi adalah kendaraan yang membawa kita sampai ke tujuan. Karena apa gunanya sepeda mewah kalau pemiliknya malas mengayuh? Apa artinya otak jenius kalau ia tak pernah dibawa berpikir serius? Apa artinya tubuh atletis kalau pemiliknya tak pernah berlatih secara sadar? Disinilah filosofi stoik masuk memberikan pencerahan. Seorang stoik tidak berharap keberuntungan. Ia mengandalkan disiplin harian dan menganggap kehendak sebagai kekuatan utama. Marcus Aurelius bahkan menulis, apa yang harus dilakukan, lakukan. Tidak perlu menunggu dorongan semangat. Lakukan dengan tekad, karena itu tugasmu. Dan tugas kita sebagai manusia bukan sekadar memiliki kemampuan, tapi mengasahnya sedikit demi sedikit tanpa henti. Bayangkan dua orang, yang satu berbakat luar biasa, tapi latihan hanya saat sedang ingin. Yang satu biasa saja tapi berlatih setiap hari tanpa banyak alasan. Siapa yang akan lebih berkembang dalam 5 tahun? Jawabannya jelas, yang setia pada proses. Karena konsistensi bukan soal intensitas sesaat, tapi soal kehadiran terus-menerus, meski kadang tanpa gairah. Dalam dunia nyata, justru orang yang konsistenlah yang perlahan mulai terlihat berbakat. Karena mereka mengulang hal yang sama hari demi hari, hingga apa yang dulu sulit jadi kebiasaan, dan apa yang awalnya asing menjadi bagian dari dirinya. Mereka bukan terlahir hebat, mereka menjadi hebat karena mereka tidak pernah berhenti mencoba. Masalahnya, banyak dari kita hanya ingin hasil cepat. Kita ingin bisa piano dalam seminggu, bisa bicara bahasa asing dalam 2 bulan, bisa punya tubuh ideal dalam 1 minggu latihan. Lalu, saat tidak langsung terlihat hasilnya, kita berkata, mungkin aku memang gak berbakat, padahal bukan itu masalahnya. Masalahnya, kita tidak setia pada proses. Kita tidak konsisten. Konsistensi bukan berarti kamu harus sempurna setiap hari, tapi kamu hadir setiap hari. Kadang hanya 5 menit belajar, kadang hanya 2 paragraf menulis, kadang hanya 1 push-up, 1 lembar latihan, 1 halaman dibaca, tapi kamu tetap datang, kamu tetap melakukan, kamu tetap melangkah, walau kecil. Itulah kekuatan konsistensi. Ia tidak terlihat mencolok, tapi diam-diam ia membentuk ulang dirimu. Seorang stoik tidak menunggu motivasi untuk bertindak. Ia percaya bahwa setiap hari adalah medan latihan untuk memperkuat diri. Dan dalam latihan itu, yang diuji bukan hanya bakat, tapi kehendak untuk terus hadir walau tanpa tepuk tangan. Karena dunia ini tidak menghargai potensi yang tidak dibuktikan. Dan waktu tidak menunggu mereka yang hanya hebat di awal. Jadi, jika kamu merasa tak sehebat orang lain, jika kamu merasa tidak punya keunggulan seperti mereka, ingatlah, kamu bisa mengalahkan mereka. Jika kamu lebih setia pada latihanmu, kamu tidak harus berbakat untuk jadi luar biasa, tapi kamu harus konsisten. Karena konsistensi adalah bentuk keunggulan yang tidak bisa disalip oleh bakat yang malas. Pernahkah kamu kagum melihat seseorang yang begitu mahir dalam satu hal? Seorang pianis muda yang Yaregerinia seolah menari di atas tuts. Seorang ilustrator digital yang dengan cepat bisa menggambar detail wajah hanya dalam hitungan menit. Atau seorang pembicara yang terlihat alami saat berbicara di depan ratusan orang tanpa naskah, tanpa gugup sedikit pun. Dan kita pun berkata dalam hati, wajar saja, dia memang berbakat. Tapi, tahukah kamu apa yang sering kita sebut sebagai bakat? Seringkali hanyalah hasil dari ketekunan yang dimulai lebih awal. Kita jarang melihat proses yang terjadi sebelum seseorang terlihat luar biasa, karena dunia lebih suka menyorot hasil. Kita disedori keberhasilan, tapi bukan tahun-tahun sepi di balik layar. Kita melihat kemahiran, tapi tidak melihat kerja sunyi di baliknya. Bakat seringkali hanyalah wajah akhir dari latihan dayam-dayum yang dilakukan. Seseorang saat tidak ada yang menonton. Mari kita renungkan. Anak yang terlihat berbakat dalam menggambar, mungkin sudah main koret-koret sejak usia 3 tahun, bukan karena dia hebat, tapi karena dia menikmatinya lebih awal. Anak yang terlihat pandai bahasa Inggris sejak SD, mungkin tumbuh dengan tontonan berbahasa asing dan mendengar setiap kata sebagai permainan yang menyenangkan. Apa yang kita kira bakat, bisa jadi hanyalah jam terbang yang tak kita sadari.
Inilah mengapa stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu cepat menilai sesuatu dari permukaannya. Marcus Aurelius menulis, segalanya terlihat mudah setelah dilakukan berkali-kali, tapi jangan tertipu apa yang tampak alami. Biasanya berasal dari ketekunan yang tidak terlihat. Seseorang tidak tiba-tiba hebat. Ia bertumbuh sedikit demi sedikit, melalui banyak latihan kecil yang mungkin tampak remeh, melalui kegagalan yang tidak ia tunjukkan, melalui kesabaran saat semua orang lebih memilih bersenang-senang yang membuat kita merasa tidak berbakat. Seringkali bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita terlambat memulai atau tidak sabar menghadapi proses. Dan ketika kita membandingkan awal kita yang penuh keraguan dengan hasil akhir orang lain yang tampak mulus, kita lupa bahwa waktu memegang peran besar. Ketekunan tambah waktu bisa menciptakan sesuatu yang terlihat seperti bakat. Lalu apa dampaknya jika kita terus tertukar antara bakat dan ketekunan dini? Kita mulai berpikir bahwa kita tidak bisa berubah. Kita menyerah bahkan sebelum berjuang. Kita berhenti sebelum mencoba. Kita lupa bahwa apapun yang dilatih terus-menerus pasti akan membaik. Kita lupa bahwa orang-orang hebat bukan hanya karena mereka berbakat. Mereka juga berani belajar sebelum orang lain peduli. Stoikisme mengajak kita untuk melepaskan diri dari rasa iri yang tidak produktif, untuk tidak menghabiskan energi dengan berkata, andai aku punya bakat seperti dia, tapi mengalihkan fokus pada pertanyaan yang lebih jujur. Apa yang bisa kulatih hari ini? Apa yang bisa kulakukan secara konsisten, meski kecil? Karena saat kamu mulai melatih dirimu lebih awal, lalu melakukannya secara konsisten, dalam beberapa tahun kamu pun akan disangka berbakat oleh orang yang tak melihat perjalananmu. Ingat, apa yang kamu kagumi pada orang lain hari ini bisa jadi adalah hal yang mereka bangun sejak dulu perlahan, pelan, penuh kesabaran. Dan kamu pun bisa melakukannya, bukan dengan bakat semata, tapi dengan memulai hari ini dan tidak berhenti besok. Jika kamu masih merasa kalah jauh, jangan takut. Mulailah dari satu kebiasaan kecil, karena siapa tahu 5 tahun dari sekarang akan ada orang lain yang berkata tentangmu, wajar saja, dia memang berbakat. Tanpa mereka tahu kamu hanya memilih untuk memulai lebih awal dan bertahan lebih lama. Satu hal yang paling sering membuat manusia menderita bukanlah kenyataan itu sendiri, tetapi upaya kita untuk mengubah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan dari situlah muncul rasa frustrasi, kecewa, putus asa, bahkan rasa rendah diri yang berkepanjangan dalam konteks bakat. Banyak orang terjebak dalam penderitaan dayam-dayum karena sibuk membandingkan sesuatu yang sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Kita tidak memilih gen kita. Kita tidak memilih otak siapa yang kita warisi. Kita tidak memilih tubuh, suara, atau kecerdasan kita sejak lahir. Namun kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk iri, menyesal, atau menyalahkan takdir. Disinilah filsafat stoik hadir sebagai cahaya penuntun yang jernih dan tegas. Fokuslah hanya pada hal-hal yang berada dalam kendalimu. Sisanya, terimalah dengan tenang. Dikotomi kendali, prinsip dasar stoikisme. Epictetus, salah satu tokoh besar stoikisme, menjelaskan dengan sangat gamblang dalam bukunya Enchiridion. Ada hal-hal yang berada dalam kendalimu dan ada hal-hal yang tidak. Kebahagiaan tergantung pada kemampuanmu membedakan keduanya. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tapi ini adalah akar dari ketenangan batin. Bakat adalah contoh nyata dari hal yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Kita tidak bisa memilih apakah kita akan terlahir dengan suara emas atau tidak. Kita tidak bisa memutuskan apakah otak kita cepat menyerap rumus matematika atau tidak. Itu adalah bagian dari takdir awal yang diberikan pada kita. Namun, apa yang bisa kita kendalikan? Kita bisa mengendalikan apa yang kita lakukan dengan waktu kita. Kita bisa memilih seberapa keras kita berlatih. Kita bisa memutuskan seberapa sabar kita bertahan di tengah lambannya progres. Dan di titik itulah stoikisme memberi kita kekuatan. Karena daripada terus bertanya mengapa aku tak seberbakat dia, seorang stoik akan bertanya, apa yang masih bisa kulakukan hari ini dengan apa yang kupunya? Kenapa fokus pada hal yang bisa dikendalikan memberi ketenangan? Karena dunia ini penuh ketidakpastian. Jika kita hanya menilai hidup berdasarkan hal-hal di luar kendali seperti bakat, pujian, pengakuan, atau keberuntungan, maka kita akan hidup dalam kecemasan. Tapi jika kita memilih untuk fokus pada usaha, kesabaran,
dan konsistensi semua yang berada dalam ranah kuasa kita, maka pelan-pelan kita mendapatkan kembali kekuatan untuk mengubah arah hidup kita. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk pasrah, tapi untuk bijak memilih medan perang, dan medan yang paling layak untuk diperjuangkan adalah diri kita sendiri. Bakat bisa membuatmu menang cepat, tapi fokus bisa membuatmu bertahan lama. Saat kamu terlalu sibuk mengutuki kenapa kamu tidak berbakat seperti orang lain, kamu lupa bahwa yang menentukan masa depan bukan sekadar siapa yang hebat di awal, tapi siapa yang terus maju saat jalan mulai terjal. Dan fokus adalah bahan bakar untuk terus maju. Fokus membuatmu terus berlatih bahkan ketika hasil belum terlihat. Fokus membuatmu bersyukur dengan kemampuan kecil yang kamu punya dan pelan-pelan mengembangkannya. Fokuslah pada latihanmu, bukan bakat orang lain. Fokuslah pada perkembanganmu, bukan kecepatan orang lain. Contoh nyata dalam kehidupan, kita sering melihat orang yang tidak terlalu menonjol di awal, tapi karena ia fokus pada hal yang bisa dikendalikan, ia terus bertumbuh. Ia membaca 1 halaman tiap hari, menulis 2 kalimat tiap pagi, melatih 1 lagu berulang-ulang tanpa malu, belajar 1 istilah bahasa asing per malam, dan 5 tahun kemudian orang-orang mulai menyebutnya berbakat. Padahal bukan. Ia hanya tidak membuang waktu pada hal yang tidak bisa ia ubah. Bakat bukan dosa, tapi terlalu sibuk memikirkannya adalah kesalahan. Apalagi jika hal itu membuat kita berhenti mencoba, atau lebih buruk lagi, menutup pintu kemungkinan dari diri sendiri. Stoikisme tidak menuntutmu untuk menjadi sempurna. Ia hanya menuntutmu untuk jujur pada apa yang benar-benar bisa kamu kendalikan, dan mengarahkan seluruh energimu ke sana. Karena pada akhirnya, kehidupan yang baik adalah tentang memilih fokus yang benar. Dan saat kamu berhenti mengeluh tentang hal yang tak bisa kamu ubah, kamu akan menemukan betapa luasnya ruang untuk bertumbuh. Seringkali kita menyangka bahwa bakat itu muncul begitu saja dari dalam diri, dari genetik, dari keistimewaan yang tak bisa dijelaskan. Namun kenyataannya, bakat tidak tumbuh dalam ruang hampa. Ia seperti biji, dan seperti biji ia hanya akan tumbuh jika ditanam di tanah yang tepat, disiram dengan cukup, dan dijaga dari hama serta racun. Lingkungan tempat seseorang tumbuh bisa jadi faktor penentu apakah bakat itu muncul atau leyu dayam-dayem tanpa pernah dikenali. Dan lebih dari itu dalam lingkungan yang tepat, bahkan seseorang yang terlihat tidak berbakat pun bisa membentuk keahliannya sendiri. Bukan karena keajaiban, tapi karena dirinya diperbolehkan untuk tumbuh. Bakat tidak muncul tanpa ruang untuk berlatih. Coba pikirkan ini. Berapa banyak anak yang sebenarnya punya potensi, tapi tidak pernah mendapat kesempatan karena lingkungannya tidak mendukung. Anak yang sebenarnya suka menggambar, tapi tumbuh di rumah yang hanya menganggap pelajaran eksak sebagai masa depan. Anak yang suka bercerita, tapi tumbuh di kelas yang menertawakan anak yang berbeda. Mereka akhirnya menyimpan keinginan itu dalam bakat yang seharusnya bisa tumbuh, malah disembunyikan oleh rasa malu, takut, dan tidak percaya diri. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa memilih di mana kita lahir, tapi kita bisa memilih bagaimana kita merespons kondisi itu. Dan bila memungkinkan memilih lingkungan yang lebih sehat untuk jiwa kita. Epictetus pernah berkata, jika kamu tinggal di lingkungan yang membuatmu kehilangan prinsip hidupmu, maka berpindahlah. Sebuah jiwa tidak wajib bertahan di tempat yang membuatnya membusuk. Ini bukan ajakan untuk lari dari tantangan, tapi ajakan untuk tidak memaksa diri bertahan di tempat yang meracuni pertumbuhanmu. Tempat yang membuatmu merasa selalu, tempat yang membuatmu malu untuk belajar dari nol. Tempat yang mengejek prosesmu hanya karena hasilmu belum terlihat. Lingkungan yang tepat adalah ruang aman untuk gagal. Semua orang ingin jadi hebat, tapi yang sering dilupakan adalah seseorang hanya bisa jadi hebat jika dia pernah gagal cukup banyak, dan kegagalan hanya bisa terjadi jika ia merasa cukup aman untuk mencobanya. Lingkungan yang baik bukan yang selalu memuji, tapi yang mengizinkan kamu jatuh dan tetap berdiri di sampingmu, yang tidak menjatuhkan saat kamu keliru, yang tidak menertawakan saat kamu masih belajar. Bakat sejati tidak akan muncul di bawah tekanan untuk selalu sempurna. Ia butuh ruang untuk salah, butuh waktu untuk memahami, butuh kehangatan agar berani muncul ke permukaan. Kamu tidak harus hebat sendirian. Dalam dunia yang terlalu menjunjung self-made, kita sering lupa bahwa manusia selalu tumbuh dalam hubungan,
Kamu bisa saja punya tekad besar, tapi jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang hanya meremehkan, maka semangatmu lama-lama akan memudar. Sebaliknya, kamu mungkin hanya punya secuil niat, tapi jika kamu berada di lingkungan yang mendukung, yang memberi ruang belajar, yang sabar melihat prosesmu, yang merayakan usaha bukan hanya hasil, maka niat itu bisa berubah jadi keahlian luar biasa. Lingkungan bisa dibentuk, tidak ditemukan. Kadang kita tidak punya pilihan. Lingkungan kita mungkin tidak mendukung, tapi itu bukan akhir. Kamu bisa menciptakan lingkunganmu sendiri. Mencari 1-2 orang yang bisa jadi teman belajar. Mengikuti komunitas yang lebih sehat secara emosional. Mengurangi paparan orang-orang yang terus membuatmu merasa tidak cukup. Atau bahkan membatasi akses terhadap dunia digital yang membuatmu terus membandingkan. Karena lingkungan hari ini tidak hanya soal tempat fisik, tapi juga suasana batin yang kamu pelihara. Tidak ada manusia yang sepenuhnya tanpa potensi. Yang sering terjadi adalah potensi itu tidak tumbuh karena lingkungannya terlalu kering atau terlalu beracun. Bakat bisa tumbuh, bahkan bisa muncul dari awal jika seseorang diberi kesempatan. Dan jika kamu merasa tidak berbakat, bisa jadi kamu hanya belum berada di tempat yang tepat untuk belajar. Temukan lingkungan yang mendorong, bukan menjatuhkan. Lingkungan yang membuatmu nyaman belajar dari nol, yang tidak menertawakan prosesmu, yang memberi ruang bagi kegagalan dan memandangnya sebagai bagian dari pertumbuhan. Karena di tempat yang tepat, orang biasa pun bisa luar biasa. Kita seringkali menyamarkan rasa malas dengan bahasa yang terdengar bijak. Kita bilang, aku nggak cocok di bidang ini. Atau mungkin ini bukan talentaku. Atau yang paling sering, aku takut nyoba. Takut ternyata aku nggak berbakat. Kalimat-kalimat seperti itu terdengar logis, bahkan bijaksana. Tapi jika dikupas lebih dalam, banyak di antaranya hanyalah bentuk lain dari kemalasan yang terselubung. Bukan malas secara fisik, tapi malas menghadapi rasa tidak nyaman. Malas menjalani proses panjang. Malas memulai sesuatu dari nol dan terlihat bodoh. Rasa takut yang kita buat sendiri, ketakutan terbesar kita, sering bukan tentang benar-benar gagal, tapi tentang terlihat gagal. Bukan soal tidak bisa, tapi takut orang lain melihat kita belum bisa. Dan dari ketakutan itu, kita membuat narasi-narasi penenang bahwa kita tidak mencoba karena kita sadar batas kita, bahwa kita realistis, bahwa kita sedang menjaga mental. Padahal, bisa jadi kita hanya sedang bersembunyi dari kerja keras. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat kenyataan secara jernih, tanpa pembenaran, tanpa drama. Seperti yang dikatakan Epictetus, jangan bilang kamu tidak bisa. Katakan saja, kamu tidak mau berusaha. Kalimat ini keras, tapi ada saatnya kita perlu dipukul dengan kejujuran, bukan dibelai oleh ilusi. Mengapa kita menghindari proses? Karena proses itu menyakitkan. Ia memaksa kita menghadapi fakta bahwa kita tidak secepat orang lain, bahwa kita belum sepandai yang kita pikirkan, bahwa kita akan gagal. Berulang kali. Dan di zaman ini, di mana semua hal terlihat instan, proses yang lambat membuat kita merasa kalah. Alih-alih terus belajar, kita memilih menyerah sejak awal, lalu menamainya dengan tidak punya bakat. Padahal, bisa jadi, kita hanya belum berani duduk dan belajar sungguh-sungguh. Takut tak berbakat, artinya takut berusaha. Banyak dari kita tidak benar-benar takut tak berbakat. Kita takut berusaha dan tetap gagal. Karena itu artinya, kita harus menghadapi pertanyaan paling menakutkan. Apa yang terjadi jika aku sudah berusaha, tapi hasilnya tetap tidak memuaskan? Dari situ kita mengambil jalan pintas. Lebih baik tidak mencoba sama sekali. Itu bentuk perlindungan ego yang halus. Karena jika kita tidak mencoba, kita tidak perlu menanggung malu. Jika kita tidak gagal, kita tidak perlu bertanggung jawab. Stoikisme tidak membiarkan manusia bersembunyi di balik alasan. Ia menuntut kita untuk bertindak tanpa terlalu peduli pada hasil. Marcus Aurelius menulis, tugasmu bukan menjamin kesuksesan. Tugasmu adalah bertindak dengan benar. Bahkan jika hasilnya belum sesuai harapan, kita tetap menang karena kita berani menjalani prosesnya. Bakat tidak bisa diketahui sebelum dicoba. Ironisnya, banyak dari kita yakin tidak punya bakat. Padahal kita belum benar-benar mencoba. Melatih diri secara konsisten, belum memberi diri kesempatan untuk gagal. Lalu tumbuh dari kegagalan itu. Orang yang terlihat tidak berbakat hari ini bisa jadi luar biasa 5 tahun dari sekarang. Jika ia bersedia menunda kenyamanan dan bertahan di dalam proses. Apakah aku malas, tapi menyebutnya takdir? Ini pertanyaan yang perlu kita hadapi dengan jujur. Apakah aku sungguh tak bisa? Atau
Aku hanya belum berani mencoba. Apakah aku benar-benar tahu batasanku? Atau aku hanya belum pernah menabraknya? Apakah aku sedang menerima kenyataan? Atau aku sedang berdamai dengan alasan agar tidak merasa gagal? Kejujuran ini tidak nyaman. Tapi kejujuran inilah yang membebaskan. Takut tak berbakat adalah topeng yang menutupi keengganan kita untuk belajar. Kita ingin terlihat pandai tanpa pernah tampak bodoh. Kita ingin langsung bisa tanpa pernah salah. Padahal kesalahan adalah guru dan kegagalan adalah pintu. Bakat tidak akan berarti apa-apa jika kamu tak pernah masuk ke ruangan latihan. Jadi, saat kamu berkata aku takut aku nggak punya bakat, cobalah ubah kalimat itu menjadi aku takut belajar dan terlihat gagal. Lalu tanyakan kembali, apakah rasa takut itu lebih penting dari masa depan yang bisa aku bangun? Di dunia yang serba cepat, kecepatan sering disamakan dengan keunggulan. Cepat dapat pekerjaan, cepat jadi ahli, cepat viral, cepat sukses. Kita kagum pada mereka yang melesat di usia muda. Kita merasa tertinggal jika tidak jadi sesuatu sebelum usia tertentu. Tapi, benarkah kecepatan adalah ukuran keunggulan? Jika kita berhenti sejenak dan melihat lebih dalam, kita akan menyadari satu kebenaran, yang cepat belum tentu bertahan. Tapi yang bertahan pasti terus berkembang. Dan dalam hidup, bertahan itulah fondasi keunggulan sejati. Kecepatan bisa dicapai siapa saja, tapi ketahanan butuh karakter. Kecepatan bisa jadi hasil dari banyak hal. Privilege, akses, modal, relasi, keberuntungan. Seseorang bisa melesat karena orang tuanya kaya, karena ia sekolah di tempat terbaik, karena ia viral lewat satu momen. Tapi setelah itu, apakah dia bisa tetap tumbuh saat semua itu hilang? Apakah dia bisa terus berdiri saat sorotan padam dan realitas mulai menuntut ketangguhan? Itulah ujian sesungguhnya. Dan hanya mereka yang tahan menghadapi proses, yang akan melewati ujian waktu. Filsafat Stoik sangat menekankan ini. Hidup bukan tentang laju langkahmu, tapi tentang arah dan daya. Tahannya, Marcus Aurelius menulis hal-hal besar tidak terjadi seketika. Bahkan anggur dan zaitun membutuhkan waktu. Bersabarlah. Keunggulan sejati bukan tentang seberapa cepat kamu memulai, tapi tentang seberapa setia kamu terhadap perjalananmu meskipun jalannya lambat dan tak ada yang menyorot. Keunggulan sejati itu diam-diam. Mereka yang benar-benar unggul tidak selalu terlihat mencolok. Seringkali mereka justru hadir dalam diam. Belajar saat yang lain bersantai, melatih diri saat tak ada yang memuji, bertahan saat tak ada yang tahu bahwa mereka nyaris menyerah. Kecepatan bisa membuatmu terlihat lebih dulu, tapi ketahananlah yang membuatmu tidak tersingkir ketika badai datang. Lihatlah pohon besar. Ia tidak tumbuh dalam semalam. Ia tak pernah terburu-buru, tapi terus menjejak, menyerap, bertahan. Saat badai datang, ranting bisa patah, daun bisa rontok, tapi akarnya tetap mencengkeram bumi. Karena akarnya dalam, karena ia tumbuh, bukan untuk pamer, tapi untuk hidup dalam jangka panjang. Demikian juga keunggulan manusia, yang dangkal akan tumbang, tapi yang berakar akan bertahan. Ketahanan menuntut perang yang lebih dalam. Kecepatan sering kali hanya menuntut fisik dan strategi, tapi ketahanan menuntut jiwa dan karakter. Untuk bertahan, kamu harus tahan, gagal, tahan diremehkan, tahan untuk tetap bekerja walau hasil belum tampak, tahan untuk belajar hal yang sama berulang kali, tahan untuk mengakui bahwa kamu belum bisa, dan tetap lanjut. Inilah yang disebut keunggulan sejati. Ketika kamu tidak berhenti hanya karena hasilmu lambat, dan kamu tidak menyerah hanya karena dunia tidak menyorotmu. Stoikisme dan daya tahan mental. Stoikisme membentuk manusia yang steady, tidak terlalu terangkat oleh pujian, tidak terlalu jatuh oleh cacian, tidak terlalu euforia di atas, dan tidak terlalu hancur saat di bawah. Ini penting dalam membangun ketahanan, karena saat kamu ingin berkembang, kamu akan bertemu banyak hal yang membuatmu goyah. Rasa tidak dihargai, rasa tidak cukup cepat, rasa gagal. Tapi stoikisme mengajarkan untuk terus melangkah, karena nilai kita bukan ditentukan oleh hasil yang cepat, melainkan oleh konsistensi untuk hidup sesuai nilai-nilai kita. Contoh nyata, mereka yang lambat tapi tangguh. Ada banyak orang hebat yang tidak terlihat cepat di awal. Cornel Sanders memulai KFC setelah usia 60 tahun. Vincent van Gogh hanya menjual satu lukisan semasa hidupnya, tapi tetap melukis ratusan karya. Seneca, filsuf stoik,
menderita sakit keras di masa muda, tapi menulis pemikiran yang bertahan ratusan tahun setelahnya. Mereka bukan sepak tapi, dan pada akhirnya mereka jadi simbol keunggulan sejati. Jika kamu merasa lambat, itu bukan aib. Jika kamu butuh waktu lebih panjang dari orang lain, itu bukan kelemahan. Yang jadi masalah adalah jika kamu berhenti hanya karena kamu merasa terlalu lama. Ingat, waktu bukan lawanmu, tapi alatmu. Gunakan ia untuk menanam, bukan untuk membandingkan. Karena keunggulan sejati tidak pernah dikejar dalam lomba. Ia dibentuk dalam keheningan, ditempa oleh kesabaran, dan diuji oleh waktu yang panjang. Di era sosial media, kita terbiasa menilai orang dari pencapaian yang tampak, jumlah pengikut, angka penghasilan, penghargaan, prestasi, semuanya hadir dalam tampilan yang siap konsumsi. Dan karena itulah, kita mulai percaya satu mitos berbahaya, bahwa orang hebat selalu terlihat hebat sejak awal. Padahal, banyak yang hebat justru memulai dari tempat yang kecil, lambat, bahkan nyaris tak terlihat. Mereka bukan langsung menginspirasi, mereka bukan langsung dipuji, mereka bahkan sering diragukan oleh orang lain atau oleh dirinya sendiri. Banyak hal hebat tumbuh dalam diam, seperti benih yang tertanam di dalam tanah. Tak terlihat bukan berarti tidak bertumbuh. Orang-orang hebat sering memulai dalam kesunyian. Mereka belajar sendiri saat tak ada yang memaksa. Mereka melatih diri saat belum ada pengakuan. Mereka menulis, menciptakan, membangun, bukan karena dunia menunggu mereka, tapi karena mereka tahu sesuatu yang baik tak harus segera dihargai. Dan itu butuh keyakinan yang tidak biasa. Keyakinan bahwa nilai hidup bukan ditentukan oleh sorotan, tapi oleh kesungguhan dalam proses stoikisme, mengajarkan nilai dari proses tak terlihat. Marcus Aurelius pernah menulis, lakukan hal yang benar, bukan karena orang lain melihat, tapi karena itu yang sesuai dengan kodratmu. Kalimat ini mengandung kekuatan luar biasa. Ia mengajak kita untuk tidak tergesa mencari validasi, tidak mendesak pengakuan, dan tidak mengukur harga diri dari mata orang lain. Karena banyak hal yang paling penting justru tidak tampak. Keteguhan, ketekunan, kesabaran, ketulusan untuk terus melangkah. Meski tak ada yang melihat, yang terlihat hebat bisa menipu, yang tak terlihat bisa menyimpan cahaya. Kita sering terkecoh dengan penampilan. Seseorang yang terlihat sukses belum tentu kokoh di dalam, dan seseorang yang belum punya banyak pencapaian bisa jadi menyimpan pondasi yang lebih dalam dan kuat. Tak semua kematangan bisa dinilai dari hasil, karena ada hal-hal yang baru akan terlihat setelah cukup waktu. Cerita mereka yang diremehkan di awal, sejarah penuh dengan nama-nama yang awalnya dianggap biasa saja. Albert Einstein dianggap lambat berbicara saat kecil. Ia bahkan dikira bermasalah secara mental. J.K. Rowling ditolak oleh 12 penerbit sebelum Harry Potter diterbitkan. Van Gogh menjual hanya satu lukisan seumur hidup, namun karyanya dihargai ratusan juta dolar setelah ia tiada. Mereka tidak langsung hebat di mata dunia, tapi mereka terus melangkah, dan pada akhirnya, waktu membuktikan bahwa nilainya memang tak bisa langsung diukur. Jika kamu belum terlihat hebat bukan, berarti kamu tidak berpotensi. Seringkali yang kita butuhkan bukan tambahan bakat, tapi tambahan waktu. Waktu untuk bertumbuh, waktu untuk belajar, waktu untuk menguatkan akar sebelum muncul ke permukaan. Jika kamu merasa belum terlihat seperti apa-apa, itu bukan tanda kegagalan. Itu mungkin tanda bahwa kamu sedang membangun fondasi yang dalam, yang kuat, yang tahan lama. Refleksi, apa yang sedang kamu bangun saat tak ada yang melihat? Pertanyaan penting yang perlu kita ajukan ke diri sendiri adalah ini. Apa yang sedang aku bangun saat dunia tidak melihatku? Karena apa yang kamu lakukan dalam sunyi, itulah yang akan menentukan bagaimana kamu berdiri di hadapan dunia nanti. Jika kamu terus menanam hal baik, meskipun belum dilihat siapa, percaya waktunya akan datang. Tidak semua yang hebat lahir dengan tepuk tangan, beberapa justru tumbuh dari penolakan, beberapa berkembang dari keraguan, dan yang paling kokoh seringkali muncul setelah lama tak diperhatikan. Kamu tak perlu terburu-buru menjadi luar biasa. Yang perlu kamu pastikan adalah kamu tidak berhenti tumbuh. Tak semua yang besar langsung tampak, tak semua yang hebat langsung terlihat, dan tak semua orang yang sekarang tenar akan tetap bertahan. Tapi kamu bisa jadi salah satu dari mereka yang tidak tampak hari ini, tapi sedang memahat dirinya sendiri dalam diam. Dan saat waktunya tiba, dunia akan melihat, bukan karena kamu mencolok, tapi karena kamu telah membentuk dirimu dengan utuh.
Kita tumbuh dalam budaya yang menjadikan perbandingan sebagai bagian dari keseharian. Sejak kecil, kita diperlihatkan nilai teman-teman kita, dibandingkan secara terang-terangan, siapa yang ranking 1, siapa yang tertinggal, dan sayangnya, kebiasaan itu terbawa hingga dewasa. Kini, dengan sosial media, kita bahkan bisa membandingkan diri dengan ribuan orang dalam sekali gulir layar yang sering luput disadari. Semakin sering kita membandingkan diri, semakin kecil kemauan kita untuk belajar. Karena perbandingan yang berulang tidak membangun rasa ingin tahu, melainkan memperbesar rasa malu, rendah diri, dan akhirnya rasa ingin menyerah. Perbandingan merusak energi awal. Saat kamu baru ingin belajar sesuatu, yang kamu butuhkan adalah ruang yang aman. Ruang untuk salah, ruang untuk bingung, ruang untuk lambat. Tapi ketika kamu membandingkan diri dengan orang yang sudah jauh lebih dulu, kamu langsung merasa bodoh. Kamu mulai berkata dalam hati, "Lihat, dia baru beberapa bulan sudah sejago itu. Kenapa aku masih gini-gini aja?" Dan kalimat-kalimat seperti itu secara perlahan meracuni kemauan. Bukan karena kamu benar-benar tak bisa belajar, tapi karena kamu kehilangan semangat untuk terus mencoba. Rasa malu adalah musuh belajar yang paling diam-diam. Belajar hal baru, artinya kamu harus kembali ke titik nol. Dan titik nol itu tidak enak. Kamu akan terlihat kaku, sering salah, tidak paham, dan tertinggal. Tapi bukan itu yang menyakitkan. Yang menyakitkan adalah melihat orang lain terlihat jauh lebih bisa dari kamu. Kamu bukan hanya merasa tertinggal, kamu merasa tidak layak mencoba dari itu. Banyak orang menyerah bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak tahan melihat perbedaan yang menyakitkan harga diri. Padahal, seharusnya perbedaan itu adalah bahan bakar belajar, bukan penjara mental. Stoikisme mengajak untuk fokus pada diri, bukan dunia luar. Salah satu inti stoikisme adalah menyadari apa yang berada dalam kendali kita. Dan salah satu hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah kecepatan belajar orang lain, kualitas awal orang lain, proses orang lain yang sudah dimulai sejak kita belum sadar akan diri sendiri. Epictetus berkata, "Jangan iri pada orang lain, karena kamu tidak tahu harga yang mereka bayar untuk jadi seperti itu." Saat kamu membandingkan, kamu hanya melihat hasilnya, bukan perjuangannya. Dan membandingkan diri dengan sesuatu yang tidak kamu pahami penuh, hanya akan membuat semangatmu runtuh pelen-pelen. Perbandingan membuatmu lupa tujuan awal. Kamu ingin belajar menulis, misal, tapi setelah melihat akun penulis yang sudah menerbitkan buku dan punya ribuan pengikut, kamu jadi minder. Padahal, kamu belajar bukan untuk lebih hebat dari mereka. Kamu belajar karena kamu ingin bisa, karena kamu ingin mengekspresikan diri, karena kamu ingin bertumbuh. Tapi perbandingan menggeser fokus itu. Dari ingin berkembang, menjadi ingin menang. Dari ingin mengasah diri, menjadi ingin terlihat lebih baik. Dan ketika kamu sadar bahwa kamu belum menang, kamu berhenti. Kamu merasa semua usahamu sia-sia. Padahal, kamu belum selesai. Kamu hanya terlalu sering menoleh ke kanan dan kiri. Setiap orang punya jalan waktunya sendiri. Belajar bukan lomba, tapi perbandingan menjadikannya lomba yang tak sehat. Lomba yang penuh tekanan, bukan dorongan. Bayangkan jika seekor pohon jeruk membandingkan dirinya dengan pohon jati. Kenapa batangku kecil? Kenapa aku tak setinggi dia? Padahal mereka berbeda sejak awal. Dan yang satu bukan lebih unggul dari yang lain. Mereka hanya butuh waktu dan bentuk yang berbeda untuk tumbuh. Demikian juga manusia. Kamu tak pernah tahu seberapa jauh kamu bisa berkembang kalau kamu berhenti hanya karena orang lain lebih cepat. Jika kamu merasa malas belajar, coba tanyakan, apakah aku sedang benar-benar malas? Atau aku terlalu banyak membandingkan diriku? Jika kamu merasa ingin menyerah, coba periksa, apakah aku lelah belajar? Atau aku lelah melihat orang lain lebih dulu sampai? Belajar bukan tentang jadi yang terbaik. Belajar adalah tentang menepati janji pada dirimu sendiri, bahwa kamu akan terus bertumbuh, dan kamu hanya bisa bertumbuh kalau kamu berhenti mengukur dirimu dengan meteran orang lain. Banyak orang senang ketika disebut berpotensi. Mereka bangga merasa istimewa, merasa berbeda, seolah punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Tapi ada satu kebenaran yang jarang disadari. Potensi bukanlah penghargaan. Ia adalah beban. Dan semakin besar potensi yang kamu punya, semakin besar pula tanggung jawab yang ikut mengikutinya. Karena potensi yang tidak digunakan akan membusek, akan menjadi sumber penyesalan, bukan kebanggaan. Potensi bukan akhir,
Tapi titik awal kita hidup dalam masyarakat yang sangat mudah memuja bakat mentah. Orang yang terlihat cepat belajar disebut jenius. Anak yang bisa bernyanyi sejak kecil langsung dilabeli calon bintang. Tapi di balik semua itu, jarang yang bertanya apa yang akan dia lakukan dengan potensinya. Karena sejatinya, bakat dan potensi hanya akan bernilai jika diubah menjadi tindakan nyata. Ia hanyalah titik awal dari perjalanan panjang. Dan jika tidak digerakkan, ia akan tetap menjadi titik tak bergerak. Tak parable. Tak jadi apa-apa. Potensi yang tidak digunakan akan membusuk. Ada dua jenis kegagalan yang paling menyakitkan. Yang pertama, gagal karena sudah mencoba sepenuh tenaga, tapi belum berhasil. Yang kedua, gagal karena sebenarnya bisa, tapi tidak pernah sungguh-sungguh mencoba. Yang kedua inilah yang paling menghantui di malam hari, yang akan membuatmu berkata dalam hati, seandainya dulu aku lebih disiplin, seandainya aku benar-benar ambil kesempatan itu, dan rasa bersalah karena mengabaikan potensi selalu lebih berat daripada rasa lelah. Karena berjuang, stoikisme, dan tanggung jawab atas kemampuan diri. Stoikisme tidak pernah mengajarkan manusia untuk menyombongkan apa yang ia punya. Sebaliknya, ia mengajarkan pengendalian dan tanggung jawab atas diri sendiri. Marcus Aurelius menulis, lakukan yang terbaik dengan apa yang telah diberikan padamu, karena hanya itu yang dituntut oleh alam. Jika kamu diberi kemampuan berpikir yang tajam, gunakan untuk membantu, bukan menghina. Jika kamu diberi talenta menulis, gunakan untuk menerangi, bukan membingungkan. Jika kamu diberi tubuh sehat dan semangat tinggi, gunakan untuk berkarya, bukan hanya bersantai. Karena dalam stoikisme, yang tidak digunakan dengan bijak akan jadi beban moral. Potensi yang dipelihara tanpa tindakan akan menjadi sumber frustrasi. Pernah merasa jengkel pada diri sendiri? Padahal kamu tahu, kamu mampu. Tapi entah kenapa, tak kunjung menghasilkan apa-apa. Itu adalah bentuk kemarahan batin yang muncul ketika potensi di dalam dirimu tidak kamu penuhi dengan tindakan. Kita bisa menyebut diri berbakat, tapi kalau tidak kita bentuk jadi karya, bakat itu justru akan menjadi cermin yang memantulkan kekecewaan. Karena jauh di dalam, kita tahu kita sebenarnya bisa lebih dari ini, tapi kita memilih tidak berbuat apa-apa. Dunia tidak butuh orang yang hanya berpotensi. Dunia tidak bergerak karena orang-orang yang hanya berpotensi. Dunia berubah karena mereka yang berani mengeksekusi potensinya. Meskipun belum sempurna, meskipun belum siap, meskipun takut, orang yang hanya memamerkan potensi tanpa aksi, akhirnya hanya akan menjadi kenangan yang disesali. Dikenang bukan karena prestasi, tapi karena kalimat seperti, padahal dia dulu pintar banget. Sayang, dia nggak lanjut. Dan kalimat sayang sekali adalah pemakaman dari potensi yang tidak ditebus dengan tanggung jawab. Potensi adalah utang yang harus dibayar dengan kerja nyata. Bayangkan, potensi seperti alat canggih yang diberikan padamu. Semakin kompleks alat itu, semakin besar harapan yang menanti. Jika kamu hanya memajangnya di lemari, tak akan ada yang berubah. Tapi jika kamu menggunakannya, meski dengan belajar dari kesalahan, maka alat itu akan menjadi senjatamu untuk menciptakan sesuatu yang besar. Inilah mengapa potensi adalah tanggung jawab. Ia menuntutmu untuk tidak sekadar punya, tapi memakai. Ia menuntutmu untuk berjuang, bukan hanya bermimpi. Potensi itu bukan medali, ia bukan pujian, bukan mahkota. Ia adalah beban, tugas, panggilan yang menunggu jawaban. Jika kamu tahu kamu bisa, maka kamu wajib mencoba. Jika kamu sadar kamu punya lebih, maka kamu punya kewajiban memberi lebih pada dirimu sendiri dan dunia. Dan jika kamu belum tahu apa potensimu, cari, gali, latih, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dipertanggungjawabkan. Karena dunia tidak akan ingat orang yang hanya bisa jadi hebat. Dunia hanya akan mengingat mereka yang memilih untuk benar-benar jadi hebat. Jadi, jika hari ini kamu merasa belum cukup hebat, jika kamu masih merasa tertinggal, atau bahkan merasa tidak punya apa-apa, ingatlah satu hal, setiap orang berjalan dengan waktunya, bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tahan. Bukan siapa yang paling berbakat, tapi siapa yang paling bertanggung jawab pada kemampuannya sendiri. Dan kamu punya waktu untuk tumbuh, punya ruang untuk salah, punya pilihan untuk tidak berhenti di tengah jalan. Karena arah baru tidak selalu berarti jalan baru. Kadang itu hanya berarti kamu mulai melihat dirimu dengan cara yang baru. Kalau kamu suka konten seperti ini,
Kamu bisa bantu channel ini terus tumbuh dengan subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan ke timon-timenmu yang sedang mencari arah yang sama. Ini bukan sekadar video, ini perjalanan bersama untuk jadi lebih kuat di dalam, bukan hanya di luar. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ini arah baru, tempat kita tumbuh pelan-pelan, tapi pasti.